Halo semuanya, welcome lagi yaitu bersama YouTube Stock Journers. Oh ya, pertama-tama jangan lupa subscribe channel tersebut dan jangan lupa follow TikTok dan Instagram kita yaitu @stockjourners. Oke, kita akan mengungkit masalah membahas menganalisa kualitas suatu perusahaan. Table of contents. Saya akan membahas mengenai 5 titik penting dalam menganalisa suatu perusahaan. Bagaimana lihat bagus jeleknya atau gimana gitu. Oke. Yang pertama yaitu daya tawar pembeli dan supply. Yang kedua, supply and demand yang dijual. Yang ketiga, special product. Yang keempat, mengenal persaingan industri. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan trade of substitutes and trade of entrants. Oke, kita akan slide selanjutnya. Company quality. Yang pertama saya bahas adalah daya tawar pembeli dan supplier. Ini sangat penting jika kita menganalisa suatu perusahaan dan bagaimana melihat jelek atau bagusnya. Kenapa ini penting banget? Karena kalau kita sebagai investor yang mau masukkan modal ke dalam suatu perusahaan tersebut, kan kita harus mengerti bahwa bagaimana daya tawar pembeli dan supplier perusahaan ini. Terus kita lihat adanya persaingan, karena supplier sama buyer itu sangat bergantung. Contohnya, kalau kita lihat dari industri telekomunikasi, daya tawar pembeli pastinya mudah ganti provider atau ingin sesuatu yang lebih bagus. Di samping itu, daya tawar supplier itu sangat bergantung pada provider yang bikin. Jadi kita harus mengetahui daya tawar pembeli dan supplier. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan supply and demand yang dijual. Ini sangat penting. Bagaimana kalau perusahaan tersebut memiliki supply yang banyak, namun demand dari masyarakat tidak ada, maka peluang untuk mencapai keuntungan ia sangat kecil sekali didapat. Di samping itu, kalau demandnya itu banyak, supply-nya sedikit, maka harga barang itu akan menjadi lebih mahal dan juga keuntungan yang didapatkan dari suatu perusahaan itu sangat besar. Contohnya sangat mudah. Kita kan sering melihat dari trading kita yang pada saat itu call naik gila-gilaan. Nah, itu kita bisa lihat dari harga berapa ya? $90 sampai sekarang hampir mencapai $400. Ya, itu udah naik tinggi sekali. Nah, kenapa ini harga call ini bisa naik tinggi? Ya, karena demand yang diminta oleh suatu masyarakat atau suatu institusi atau yang berurusan dengan sektor batu bara, itu demandnya gede. Sedangkan supply batu bara mungkin tidak sebanyak demand yang diminta, jadi harganya akan terus menerus naik. Oke, selanjutnya special product. Special product ini sangat menarik. Kenapa? Setiap perusahaan kan memiliki plus minus dari produk yang dia jual ke masyarakat. Nah, contohnya gini, kalau di industri telekomunikasi ya, kita bisa melihat kan di Indonesia kan banyak banget seperti telekomunikasi XL, Friend, lalu ada Telkomsel, kan itu banyak sekali sektor telekomunikasi. Nah, kan kita bisa melihat keuntungan kalau kita membeli
barang tersebut. Misalnya smartfren menyediakan benefit apa aja, misalnya 50 giga atau apa gitu kan, itu kan beda-beda kan. Jadi kita bisa melihat, oh produk ini bagus karena ini, produk tersebut bagus karena ini, produk ini jelek karena ini. Nah, kita bisa melihat apa hal yang spesial. Saya itu misalnya kita mengulik permasalahan, yaitu perusahaan batubara. Perusahaan batubara kan banyak sekali, seperti APMN, terus Indi, Doit, dan lain-lain. Kan setiap perusahaan itu memiliki sesuatu yang spesial, dari skill ini bisnis atau dari apa yang ingin dicapai dari perusahaan itu, visi misinya. Kan dia menjual produk atau jasa yang menarik atau spesial. Jadi gitu. Selanjutnya yaitu mengenal persaingan industri. Ini sangat penting banget karena mengenal apakah persaingan antara pemain tinggi atau rendahnya itu sangat. Karena semakin tinggi antar usaha, industri akan semakin kompetitif dan menurunkan daya kita. Jadi ada beberapa perusahaan yang menciptakan produk yang hampir sama ataupun harga yang mirip tapi kualitas produknya lebih tinggi atau sebaliknya. Yang terakhir adalah memperhatikan trade off substitutes and trade off entrants, yaitu dapat memahami ancaman pendatang baru dan juga ancaman barang substitusi. Ya, kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari kita, dari segi mungkin komunikasi ya, mungkin ada beberapa perusahaan lama seperti Smartfren, Excel, dan lain-lain, dan memiliki persaingan baru dengan perusahaan X lah yang ingin menciptakan provider atau kartu seperti Telkomsel dan lain-lain, dan memiliki benefit yang lebih besar dan dengan harga yang lebih murah. Itu kan membuat persaingan ya. Saya itu ancaman barang substitusi. Barang substitusi ancamannya itu banyak sih. Misalnya ya, kita di tol jasa marga. Kan sebelumnya kan belum ada e-tol. Beberapa tahun yang lalu, baru akhir-akhir ini selama 3 tahun terakhir mulai ada e-tol, dan beberapa pekerja di jasa marga tersebut banyak yang diliburkan pekerjanya dan digantikan oleh mesin e-tol. Itu kan sebuah barang substitusi. Namun kalau kita dari persaingan perusahaan, itu pasti adanya beberapa penciptaan barang substitusi. Misalnya ada penciptaan robot yang membantu manusia dari sebuah perusahaan X, ada sebuah perusahaan yang ingin menciptakan sesuatu teknologi yang lebih canggih dan dapat menggantikan sesuatu yang lama menjadi hal yang baru. Itu kan juga ancaman dari substitusi. Jadi kita sebelum mengenal perusahaan, kita harus mengetahui kedepannya ini perusahaannya gimana. Dari sektor bisnis ini bisa nggak bagus untuk beberapa bulan atau tahun ke depan. Jadi itu yang bisa saya simpulkan untuk bagaimana cara kita menganalisa baik buruknya perusahaan. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa subscribe channel kami yaitu Stockjourners, dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita yaitu Stockjourners. Oke, sekian, terima kasih.